warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Reski Amalia dengan NIM 25040550010. Di sini saya menampilkan tentang tugas video analisis kasus dan lampiran data yang berjudul Membantu Tapi Terhukum. Bagaimana keterlambatan honor guru honorer selama 10 bulan memengaruhi jalannya pembelajaran di sekolah, dan apa alasan Rasnal memilih sumbangan wali murid sebagai solusi untuk mengatasi kondisi tersebut? 2. Mengapa tindakan penggalangan dana melalui komite sekolah kemudian dilaporkan sebagai dugaan korupsi, dan bagaimana proses hukum berlangsung hingga putusan kasasi Mahkamah Agung yang berujung pada pemecatan Rasnal sebagai ASN? 3. Apa dampak kasus ini terhadap guru, sekolah, dan masyarakat, serta masalah struktural apa dalam sistem kesejahteraan dan birokrasi pendidikan yang terungkap melalui peristiwa tersebut? Berikut bukti data yang saya kumpulkan dalam analisis kasus Abdul Muiz dan Rasnal. Kasus ini bermula ketika sejumlah guru honorer di sebuah SMA di Luwu Utara belum menerima honor selama 10 bulan. Kondisi tersebut membuat kegiatan belajar mengajar tidak berjalan optimal karena guru honorer yang menjadi tenaga pengajar utama mengalami kesulitan untuk tetap bekerja tanpa kepastian hak mereka. Melihat situasi itu, Rasnal dan Abdul Muiz mencari solusi cepat dan mengajak komite sekolah dan wali murid memberikan iuran sekitar 20.000 sebagai bantuan untuk membayar honor guru honorer. Kebijakan ini disepakati secara terbuka dan dilakukan demi menjaga agar proses belajar tetap berlangsung normal di sekolah. Namun, langkah tersebut kemudian dilaporkan sebagai dugaan korupsi dan berujung pada proses hukum yang membuat keduanya divonis bersalah dan dipecat sebagai ASN. Fenomena ini menimbulkan perhatian luas karena tindakan yang awalnya ditunjukkan untuk kepentingan pendidikan justru berakhir dengan hukuman, sekaligus memperlihatkan adanya persoalan serius dalam sistem kesejahteraan guru dan birokrasi pendidikan. Sumber data yang saya dapat terdapat dari platform media online seperti CNN Indonesia, Detikcom, TVRI Nasional, Antara Newscom, Inilah.com, Berita Kota Makassar, Official News, Kompas TV,
Involutra, TikTok, dan Instagram. Periode pengumpulan data dari tanggal 19 sampai 21 November 2025. Dari sumber-sumber ini diperoleh informasi serupa bahwa kasus berawal dari upaya Rasnal membantu guru honorer yang belum menerima honor melalui sumbangan wali murid, kemudian dilaporkan sebagai dugaan korupsi, diproses hukum hingga kasasi, dan berakhir pada pemecatannya sebagai ASN. Kerangka teoritis, ada 3 konsep teori yang relevan yang digunakan dalam analisis kasus tersebut. 1. Teori ketidakadilan struktural dalam pendidikan. 2. Teori fungsionalisme pendidikan. 3. Teori konflik dan modal sosial. Secara singkatnya, ada pula konsep teoritis yang dipakai dalam kasus analisis tersebut, seperti Abdul Muiz dan Rasnal mendapat rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto usai divonis 1 tahun penjara dan dipecat sebagai ASN. Konsep teoritis yang dipakai yaitu teori fungsionalisme pendidikan, yang dimana Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada mereka sebagai bentuk pemulihan nama baik setelah menerima aspirasi masyarakat, dan berbagai pihak memperjuangkan keadilan bagi kedua guru tersebut. Ada pula konsep teoritis ketidakadilan struktural pendidikan, yang dimana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada 2 guru SMA di Luhut Utara, Abdul Muiz dan Rasnal, yang dipecat buntut membantu 10 guru honorer yang belum dapat gaji. Kesejahteraan guru honorer yang tidak terjamin, birokrasi pendidikan yang kaku dan kurang responsif terhadap kondisi lapangan, dan tenaga pendidik yang mengambil keputusan demi keberlangsungan pendidikan. Adapun konsep teoritis yang terakhir, teori konflik dan modal sosial, yang dimana 2 guru SMA di Luhut Utara, Sulsel, dipecat karena diduga pungli. Ribuan guru PGRI gelar unjuk rasa. Ketidakadilan hukum dapat menghasilkan stigma sosial jangka panjang. Ada pula kesimpulan dan rekomendasi pada kasus analisis tersebut. Pertama, keterlambatan honor selama 10 bulan menunjukkan ketimpangan kekuasaan dalam sistem pendidikan. Guru honorer berada pada posisi lemah tanpa akses kebijakan dan kesejahteraan. Rasnal memanfaatkan modal sosial, kepercayaan, dan dukungan wali murid untuk menjaga proses belajar. Tetapi ketika tindakannya berbenturan dengan institusi yang lebih berkuasa, ia justru dikriminalisasi. Ini menegaskan bahwa masalahnya bukan persoalan individu, melainkan konflik struktural antara pihak dominan dan pihak yang terpinggirkan. Kedua, pelaporan dan proses hukum terhadap Rasnal mencerminkan birokrasi yang kaku dan tidak peka terhadap kondisi sosial sekolah. Sistem hanya menilai tindakan berdasarkan aturan formal tanpa mempertimbangkan tujuan pendidikan dan kebutuhan nyata di lapangan. Akibatnya, keputusan pemecatan dan proses hukum menjadi bukti ketidakadilan struktural yang lahir dari sistem, bukan dari niat buruk individu. Ketiga, kasus ini berdampak negatif bagi guru, sekolah, dan kepercayaan masyarakat. Dari perspektif fungsionalisme, pendidikan seharusnya menjaga keteraturan dan kelangsungan pembelajaran, tetapi hukuman terhadap guru justru merusak fungsi tersebut, mengganggu proses belajar, dan menciptakan ketidakstabilan sosial. Artinya, kebijakan yang diambil gagal memenuhi fungsi sosial pendidikan dan justru menimbulkan disintegrasi. Rekomendasi solusi. 1. Reformasi sistem pembayaran honor. Solusi konkret, sistem pembayaran digital terjadwal melalui rekening atau aplikasi pemerintah, misalnya Simpek atau Simda, dengan jadwal otomatis bulanan. 2. Perlindungan hukum dan status guru honorer. Solusi konkret,
regulasi khusus yang melindungi tenaga pendidik, dan kriminalisasi selama tindakan mereka dilakukan terbuka tanpa keuntungan pribadi dan demi kepentingan sekolah. 3. Mekanisme penggalangan dana yang legal dan terstruktur. Solusi konkret: surat izin resmi dari kepala sekolah dan komite sebelum penggalangan dana dilakukan. 4. Penguatan komite sekolah dan modal sosial. Solusi konkret: komite sekolah dilibatkan dalam pengambilan keputusan termasuk pembiayaan darurat. Refleksi: melihat kasus ini, saya jadi sadar bahwa posisi guru, apalagi guru honorer, ternyata sangat rentan. Mereka memikul tanggung jawab besar, tapi justru tidak mendapatkan kepastian atas hak dasarnya. Rasa tidak adil ketika orang yang menjaga masa depan pendidikan malah harus berjuang untuk hal yang semestinya sudah menjadi hak mereka. Yang paling mengusik saya adalah kenyataan bahwa niat baik bisa berubah menjadi masalah. Rasional hanya ingin memastikan proses belajar tetap berjalan, tetapi tindakannya malah dipandang sebagai pelanggaran. Di sini saya merasa aturan seringkali terlalu kaku dan tidak melihat situasi nyata. Ada rasa sedih karena orang yang berusaha membantu justru menanggung risiko sendirian. Dari kejadian ini, saya belajar bahwa pendidikan tidak akan berjalan sehat kalau guru tidak dilindungi. Bagi saya, sistem perlu lebih manusiawi, bukan hanya menegakkan aturan, tapi juga memahami konteks. Harapannya ke depan, guru benar-benar dihargai, bukan hanya lewat kata, tetapi lewat kepastian dan perlindungan yang nyata.